98,3 FM MS Radio. 98,3 MS Radio, spreading love and hits. Balik lagi sahabat MS di Afternoon Drive. Dan saat ini Anda sedang mendengarkan MS Radio Talk untuk 1 jam ke depan. Itu berarti saya tidak sendirian ya, karena sore hari ini saya akan ngobrol-ngobrol sahabat MS dengan Yandu Ardiansyah, SPD MPD, SRB Sulawesi Tengah 2020, dengan tema Rumah Belajar, Pemanfaatan dan Inovasinya. Nah, untuk sahabat MS yang mau bergabung, Anda bisa gabung via telepon di nomor 0813 30.983 atau via WhatsApp di nomor 081 90 10 10 983. Kita langsung ke Kak Yandu. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Kak Yandu? Alhamdulillah baik Kak. Ya. Sehat ya. Sehat, tetap dan semangat. Juga semangat. Iya. Jadi dari rumah belajar ini Kak Yandu. Iya, saya dari rumah belajar. Dari rumah belajar. Kalau setahu saya moto dari rumah belajar ini adalah belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Iya. Nah, berangkat dari situ sebenarnya apa sih portal rumah belajar ini, Kak? Jadi portal rumah belajar itu sebuah inovasi pembelajaran 4.0 yang bisa dimanfaatkan oleh siswa mulai dari PAUD, TK, SD, SMP sampai SMA. Sampai SMA ya. Jadi ini bisa jadi portal pembelajaran. Iya, jadi sebuah inovasi pembelajaran 4.0 yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja. Bisa dimanfaatkan guru siapa dan saja. Siswa di mana saja dan kapan saja. Dan kapan saja, sesuai dengan motonya. Kemudian kalau mau akses rumah belajar ini bisa lewat apa saja, Kak? Ya, jadi untuk akses portal rumah belajar ini kita membutuhkan yang pertama email, kemudian dan akses internet. Baik. Nah, jadi rumah belajar ini dia kalau menurut saya dia one link one learning. Jadi satu link untuk pembelajaran semuanya karena di dalamnya itu lengkap sekali. Lengkap ya. Jadi sahabat semua tinggal mengklik saja belajar.kemdikbud.go.id di Google, di mesin pencarian Google, di handphonenya atau di laptop. Maka nanti akan langsung tertuju ke sebuah portal rumah belajaran yang isinya itu lengkap. Lengkap ya, baik. Nah, ini ada apps-nya juga nggak? Ada paket apps-nya ya di Play Store ada. Dan juga ada paket yang offline juga yang dari Pusdatin seperti itu. Nah, ini Kak Yandu sebagai SRB Sulawesi Tengah 2020. Mungkin sahabat MS ada yang belum tahu SRB ini apa sih, Kak? Iya, jadi SRB itu singkatan dari Sahabat Rumah Belajar. Sahabat Rumah Belajar itu status yang disandang oleh guru-guru yang mengikuti kegiatan pembelajaran berbasis TIK yang sudah berada di level 4. Jadi pembatik itu pembelajaran berbasis TIK itu ada 4 tingkatan ya. Ada 4 tingkatan. Level 1, level 2, level 3 dan level 4. Nah, guru-guru yang sampai di level 4 itu disebut dengan Sahabat Rumah Belajar. Itu jumlahnya di Sulawesi Tengah dan di provinsi-provinsi lain itu ada 30 orang. 30 orang ya sampai saat ini. Iya. Itu SRB Sahabat Rumah Belajar. Ini untuk sahabat MS harus mengetahui ya sebelum Anda mendengar sampai 1 jam ke depan nanti sahabat MS. Dan kalau kita bicara lagi soal rumah belajar ini, Kak, ini program dari Kemendikbud. Iya, sudah dari tahun berapa? Ya, rumah belajar itu mulai hadir sejak tahun 2011 itu sudah mulai dikembangkan. 2011. Dan kemudian kembali aktif itu mulai 2017. Dan mulai sekarang ini, mulai masa pandemi ini lebih digiatkan kembali karena manfaatnya sangat besar sekali. Baik, jadi di tengah pandemi akhirnya seperti hidup lagi ya, lebih dikembangkan. Jadi pandemi ini membuat kita melompat lebih jauh dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Semuanya serba digital sekarang. Baik sahabat MS, jangan kemana-mana, kita masih akan lanjut lagi perbincangan sore hari ini dengan Kak Yandu dari Rumah Belajar, tetap di MS Radio. 98,3 FM MS Radio. Di tengah pandemi COVID-19, perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah terus melakukan inovasi pelayanan kepada masyarakat, salah satunya dengan sistem baru bernama Jessica Line. Lalu, apa itu Jessica Line? Jessica Line adalah singkatan dari Jendela Informasi dan Konsultasi Online yang akan memberikan pelayanan kepada masyarakat seputar KB dan kesehatan reproduksi. Anda dapat memperoleh informasi seputar pilihan kontrasepsi, KB pasca persalinan dan pasca keguguran, serta kesehatan reproduksi. Untuk Anda yang merupakan pasangan usia subur, wanita usia subur, ibu hamil dan remaja. Ayo, dapatkan informasi dan konsultasi Jessica Line secara gratis setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang melalui telepon atau WhatsApp di nomor 0822 5984 0008.
0822 5984 0008. Ayo rencanakan keluarga Anda bersama BKKBN, karena berencana itu keren. .3 FM MS Radio. Balik lagi di MS Radio dan saat ini Anda sedang mendengarkan MS Radio Talk sore hari ini bersama dengan Kak Yandu dari Rumah Belajar Sahabat MS selaku SRB Sulawesi Tengah 2020. Dan back to the topic Rumah Belajar, pemanfaatan dan juga inovasinya. Dan buat Sahabat MS yang mau bergabung, Anda bisa gabung via telepon di nomor 0813 30983 atau via WhatsApp di nomor 081 90 10 10 983. Setelah tadi kita kurang lebih mendengar ya penjelasan tentang apa itu rumah belajar ya Kak. Dan pastinya tiap aplikasi, tiap website itu pasti punya dong yang namanya fitur. Nah kalau dari rumah belajar sendiri, ini fitur-fiturnya apa saja Kak dan fungsi-fungsinya juga apa? Untuk fitur utama dulu. Ya, jadi sahabat semua di rumah belajar itu ada 4 fitur utama yang menjadi andalan rumah belajar. Yang pertama itu ada namanya fitur kelas maya. Fitur kelas maya ini sebuah learning management system yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran jarak jauh. Jadi di dalam kelas maya itu kita bisa gunakan ada isi materinya, ada bisa ujian online-nya, ada isi absen online-nya. Jadi benar-benar learning management system. Semua aktivitas yang biasanya kita lakukan di kelas dan ketika tidak bisa dilakukan di dalam kelas, kita bisa lakukan di dalam kelas digital itu. Jadi kelas maya itu kelas digital, learning management system dan paketnya lengkap. Itu tadi fiturnya yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada namanya sumber belajar. Sumber belajar. Iya, sumber belajar ini isinya tentang sumber belajar. Sumber belajarnya mulai dari video pembelajaran dan ada juga dalam bentuk konten web. Konten web juga ada. Konten web itu mirip-mirip seperti game-game gitu ya. Jadi dia bukan video gitu. Video pembelajarannya itu lengkap. Jadi pada saat pandemi kan siswa-siswa nggak bisa tatap muka nih, nggak bisa ketemu gurunya. Langsung, Nah, jadi kadang cuma dapat materinya materi A, nggak tahu penjelasannya seperti apa. Nah, dengan akses rumah belajar itu bisa menggantikan sedikit peran guru dalam menjelaskan. Jadi karena dalamnya ada video-video pembelajaran. Jadi siswa bisa mendengar dan melihat penjelasan lewat video pembelajaran itu. Nah untuk video pembelajaran itu yang buat dari pihak guru ya? Nah, jadi videonya itu dibuat oleh guru dan diupload di sumber belajar dan dimanfaatkan lagi oleh guru-guru lain dan siswa seperti itu. Nah, kemudian tadi sudah 2 ya Kak fiturnya. Nah, fitur yang ketiga itu namanya Lab Maya. Nah, ini sangat bermanfaat sekali juga di masa pandemi ini. Nah, untuk sekolah-sekolah yang belum memiliki lab, itu bisa memanfaatkan Lab Maya. Selain dari aspek efisiensi biaya, efektivitasnya juga lumayan. Karena kita tanpa harus masuk ke lab, kita sudah bisa melakukan simulasi praktikum. Kemudian di dalamnya juga itu ada modulnya, ada kuisnya. Jadi kemudian misalkan nih kita mau praktek tentang larutan, nggak usah beli kita larutannya, nggak usah menyiapkan alat dan bahannya, sudah ada dalam bentuk simulasi, dalam bentuk virtual, jadi bisa dilakukan. Jadi lebih aman juga, lebih aman, lebih safe Itu Lab Maya. Kemudian ada fitur yang selanjutnya itu bank soal. Bank soal kalau ada habis belajar materi, ada materinya, pasti ada latihan soal dan juga melakukan ujian-ujian kan. Nah itu bisa diakses di bank soal. Bank soal ya. Nah, jadi semuanya itu bisa diakses dengan cara klik saja belajar.kemdikbud.go.id atau kalau lupa link alamatnya itu tinggal klik saja di pencarian Google itu rumah belajar. Itu nanti langsung muncul di rank atasnya. Kenapa begitu? Karena kan sudah terverifikasi juga sudah sering diakses dan banyak yang akses. Jadi ranking pencariannya itu langsung nomor di atas. 1. Ketik saja rumah belajar dia langsung muncul paling atas. Itu 4 fitur utamanya. Betul. Kemudian kalau fitur pendukung ada juga nggak? Fitur pendukungnya ini banyak sekali nih. Fitur pendukung yang sangat update muncul pada masa pandemi itu namanya EduGame. EduGame. Jadi EduGame ini sangat baik dimanfaatkan untuk siswa-siswa PAUD, SD maupun SMP. Di dalamnya itu dikemas sebuah video game tetapi mengandung konten-konten pembelajaran. Seperti itu. Saya kasih contoh, ada namanya situ game pesawat luar angkasa. Seperti apa tuh? Itu model game itu model game tembak-tembak, model ketangkasan, tetapi di dalamnya itu yang ditembak itu angka-angka penjumlahan. Jadi ketika siswa-siswa bisa menjawab penjumlahan yang ada di objek-objek yang akan ditembak itu, maka
objek itu bisa ditembak dan hancur dan kemudian meningkat tingkat levelnya seperti itu. Oke, itu edu game ya namanya. Nah, kemudian ada lagi fitur andalan pendukungnya ini yang muncul di masa pandemi itu yaitu fitur panduan belajar dari rumah. Nah, seperti apa itu? Fitur panduan belajar dari rumah itu sebuah e-modul atau e-book yang di dalamnya berisi tentang model-model pembelajaran yang bisa dimanfaatkan pada masa pandemi. Baik. Dan juga ada panduan belajar dari rumah. Ada panduannya juga. Iya, jadi bisa dimanfaatkan orang tua dan guru. Jadi kan pada masa pandemi ini kan kita banyak yang gagap nih. Gimana kita mau melakukan proses pembelajaran? Bingung nih seperti apa. Nah, di fitur panduan belajar dari rumah itu ada panduan belajar untuk orang tua. Untuk orang tua. Dan itu bisa diakses lewat smartphone juga. Dengan cara tadi klik rumah belajar, nanti tinggal menuju fitur panduan belajar dari rumah. Seperti itu. Oke, jadi sekali lagi nih sahabat AMS, Anda bisa langsung search aja di Google atau di mesin pencarian Anda rumah belajar ya. Itu pasti ada nomor 1. Ada, pasti langsung muncul paling atas. Langsung klik aja di situ sahabat AMS dan langsung akan tertuju ke website dari rumah belajar untuk memudahkan Anda baik itu orang tua, guru ataupun murid yang juga pengen belajar lebih lengkap lagi sahabat AMS di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Oke, kita masih akan lanjut lagi perbincangan dengan Kak Yandu dari rumah belajar sore hari ini, tetap di AMS Radio. 98,3 FM MS Radio. Sayang bersama jaga orang tersayang. Perempuan dan anak perempuan paling sering menjadi korban tindak kekerasan. Dalam kurun waktu tahun 2016 sampai 2019, tercatat ada 82% korban perempuan dan 18% korban laki-laki. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahwa pelaku kekerasan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki. Di masa pandemi COVID-19 ini, kekerasan semakin meningkat. Hal tersebut dapat dicegah dengan melibatkan laki-laki sebagai corong diseminasi kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, laki-laki sejati adalah pertama, laki-laki yang sanggup memastikan bahwa semua anggota keluarganya aman dari virus COVID-19 dengan tetap di rumah. Hanya keluar rumah apabila ada kebutuhan mendesak. Jika harus beraktivitas di luar rumah agar menghindari keramaian, jaga jarak, dan tetap menggunakan masker. Kedua, menjamin hak perempuan dan anak terpenuhi dengan selalu mengamati, memeriksa, menanyakan, dan melaporkan status kebutuhan-kebutuhan dasar mereka di lingkungan sekitar. Ketiga, senantiasa melibatkan perempuan dan memperhatikan kepentingan anak dalam setiap pengambilan keputusan. Keempat, menyampaikan pada setiap orang bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan perbuatan yang tidak dapat diterima. Dan kelima, laki-laki sejati adalah laki-laki yang selalu menjaga harmoni dalam keluarga. Laki-laki menjaga keluarga. Bajao sayang, bajao sayang, bersama jaga orang tersayang. 98,3 FM MS Radio. Saying I love you is not the words I
Anda masih mendengarkan MS Radio Talk sore hari ini, sahabat MS, bersama dengan Kak Yandu, SRB Sulawesi Tengah 2020 dengan tema Rumah Belajar, Pemanfaatan dan Inovasinya. Dan untuk sahabat MS yang mau bergabung, sekali lagi Anda bisa gabung via telepon di nomor 0813 30983 atau via WhatsApp di nomor 081 90 10 10 983. Nah Kak Yandu, ini kemudian kalau ada pertanyaan ya dari masyarakat atau dari sahabat MS yang lagi sedang mendengarkan saat ini untuk daftar rumah belajar, ini ada biayanya nggak? Iya, untuk daftar di rumah belajar atau menggunakan platform rumah belajar itu tidak menggunakan biaya apapun. Jadi asli gratis. Sahabat semua hanya cukup menyediakan perangkatnya saja ya, semisal handphone, Android ataupun laptop dan akses internet. Iya, tentunya akses internet. Ketika sudah punya itu, kemudian ada email, bisa memanfaatkan rumah belajar dengan gratis. Kapanpun, dimanapun. Oleh siapapun. Gratis. Iya, gratis ya. Jadi itu buat sahabat MS yang mungkin bertanya-tanya, ini 100% gratis sahabat MS. Kemudian lanjut lagi, ada pertanyaan yang masuk via WhatsApp dari Dian di Basuki Rahmat nih, yang mau bertanya untuk fitur-fitur yang bisa diakses, apakah ada yang tersedia untuk anak-anak disabilitas? Ini seperti apa Kak Yandu? Iya, jadi di rumah belajar itu ada di fitur sumber belajar, ada konten audio namanya. Konten audio ini bisa dimanfaatkan oleh anak-anak atau sahabat-sahabat bisa memanfaatkan konten audio untuk belajar. Jadi berupa suara. Jadi bisa didengarkan ya. Kalau untuk konten-konten disabilitas lainnya itu masih dalam pengembangan dan belum tersedia dengan lengkap seperti itu. Itu untuk Dian yang ada di Basuki Jadi Rahmat. keunggulannya itu, keunggulan rumah belajar itu Kak, itu aksesnya gratis. Aksesnya gratis sekali sampai lagi. Sampai kapanpun. Biasanya kan kalau ada platform atau aplikasi itu mode trial 30 hari. 30 hari, sebulan. Free 7 hari gitu. Kalau rumah belajar itu nggak pakai kayak gitu. Jadi full gratis. Full gratis selamanya ya. Mau akses sumber belajarnya, video-videonya, mau akses kelas maya, mau akses labnya, itu gratis semuanya. Mau yang penting, akses edu game-nya, gratis juga. Yang penting ada internetnya. Ada internetnya saja. Lanjut lagi nih, kalau untuk mereka yang bisa mengakses portal rumah belajar ini, dikhususkan materi-materinya itu Kak dari tingkatan sekolah dari mana ke mana? Ya, jadi dari sekolah tingkatan sekolah dasar ya, PAUD, SD, SMP itu bisa mengakses semuanya, SMA. Jadi misal di sumber belajar ya, di fitur sumber belajar itu ada fitur-fitur untuk pembagiannya. Kalau misalkan sahabat mau mencari sumber belajar tentang SMP, jadi tinggal diklik saja SMP, nanti yang muncul di halaman itu yang SMP semua. SMP semuanya. Di pencarian SMP semua. Kalau mau cari yang SD juga tinggal diklik saja tingkatan SD. Seperti itu nanti muncul semua. Sumber-sumber belajarnya. Sumber-sumber belajarnya. Dan kalau kita bicara soal Kak Yandu nih selaku SRB, sahabat rumah belajar. Sahabat rumah belajar. Iya, saya juga ini agak tertarik ya dengan sebutan sahabat rumah belajar ini. Tadi juga sudah sempat disinggung di awal oleh Kak Yandu. Kalau mau mencoba nih Kak, daftar misalnya atau gabung menjadi sahabat rumah belajar, ini ada syarat-syarat, misalnya umur, misalnya terbatas atau seperti apa Kak? Silakan. Jadi untuk menjadi sahabat rumah belajar tentunya harus melewati tahapan-tahapan pembatik tadi ya. Nah, jadi untuk mengikuti pembatik pembelajaran berbasis TIK itu syaratnya yang paling utama adalah dia seorang guru. Seorang guru. Guru baik ASN maupun non ASN itu bisa ikut. Nah, kemudian ada surat SK-nya sebagai guru. Nah, itu dia bisa mendaftar. Mendaftar mengikuti pembatik pembelajaran berbasis TIK di level dasar dulu, level 1. Nanti level 1 dia mengikuti pembelajarannya berbasis online ya. Kemudian dia mempelajari materinya, kemudian ada ujiannya, level 1. Ketika ujian level 1 level literasi, level 1 disebut level literasi lulus, dia bisa mendaftar di level 2. Level 2 itu implementasi. Nah, di level 2 kalau dia ada ujiannya lagi, ada tugas, ada materi, ada tugas dan ada ujian akhirnya. Lulus level 2, dia naik lagi bisa ikut level 3. Level 3 itu aplikasi. Kemudian dia membuat konten-konten pembelajaran. Dan kemudian kalau level 3 lulus ujian, bisa naik level 4. Level 4 itu level di sahabat rumah belajar itu. Level 4 itu level berbagi. Jadi semua materi yang sudah kita dapatkan level 1, level 2, level 3 itu dibagikan kepada guru-guru yang ada di daerah. Jadi dalam bentuk sosialisasi. Dalam bentuk sosialisasi ya. Jadi ada 4 level. Kalau udah ikut pembatik itu Kak, kemudian itu bisa langsung mengikuti duta menjadi sahabat rumah belajar.
seleksi dutanya itu berada di level 4. Level 4 kalau udah level 4. Nah, jadi yang guru-guru yang masuk di level 4 itu selain dia nanti mendapat sertifikat di level 4, dia juga memiliki kesempatan untuk mengikuti audisi menjadi duta rumah belajar. Duta rumah belajar. Tapi kalau usia memang tidak ada batasan. Usia guru ya sampai paling usia 60 ya. 60 tahun. Asalkan dia masih memiliki kemauan dan semangat untuk belajar, masih boleh ikut. Boleh ikut ya. Oke. Baik sahabat MS, jangan kemana-mana, kita masih akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol dengan Kak Yandu dari Rumah Belajar, tetap di MS Radio. 98,3 FM MS Radio. Halo Kak. Halo Dek. Kamu gak sibuk kan? Dek, kamu bisa gak cuti dari kerjaan? Terus isolasi mandiri bentar, habis itu pulang deh. Mama udah kangen banget loh sama kamu. Apaan sih Kak? Ya aku juga kangen sama Mama. Tapi kan aku udah terikat sumpah dan kode etik Kak. Rumah sakit sekarang lagi butuh-butuhnya Kak. Semakin hari pasien COVID bukannya semakin sedikit, tapi justru malah tambah banyak. Aku harus komitmen Kak. Kan kakak tahu cita-citaku memang pengen nolong orang sebanyak-banyaknya dari dulu. Kayak almarhum papa. Boleh nolong orang, tapi yang ditolong juga harus tahu diri dong. Lah kalau mereka aja gak peduli sama kesehatan mereka, kenapa kamu harus peduli? Ngapain coba? Kamu ngebantuin orang yang bahkan ngerendahin kerjaan kalian dan nuduh kalian yang enggak-enggak. Buang-buang waktu, Dek. Kak. Udah ya Kak. Insya Allah aku baik-baik aja. Nanti pasti ada kok waktunya aku buat istirahat yang panjang. Ya, tapi bukan di sini. Aku yakin kok gak ada yang buang-buang waktu. Di mata Tuhan semua udah ada hitungannya, Kak. Kakak baik-baik ya di rumah. Aku titip Mama, Kak. Salam buat Mama. 100 dokter meninggal dunia karena COVID. Beberapa orang bilang, gak apa-apa, 100 itu cuma angka kok. Lagian, meninggal itu hal biasa kan? Kalaupun bukan sekarang karena COVID, suatu saat pasti meninggal juga. Kenapa harus dibesar-besarkan sih? Toh itu memang risiko pekerjaan. Kalau nggak mau, ya nggak usah jadi dokter. Di dunia ini, akan selalu ada orang yang tidak peduli pada dirinya sendiri, apalagi pada orang lain. Terima kasih atas kontribusinya. Jalan-jalan tanpa masker, kumpul-kumpul tanpa jaga jarak, tidak jujur saat ditanya tentang riwayat perjalanan, serta menggembar-gemborkan konspirasi. Akhirnya, tembus juga angka 100 nyawa. Kalau kamu awalnya tidak peduli, semoga setelah ini segera sadar bahwa 100 itu bukan sekadar angka, tapi jiwa. Jiwa orang kesayangan yang semalam masih terdengar tawanya. Masih optimis akan kuat, bahkan sudah merencanakan untuk menolong orang lain lagi. 100 itu adalah kumpulan ilmu kesehatan yang dititi selama bertahun-tahun. Dan kini, raib begitu saja. 100 itu cara Tuhan mengingatkan kita bahwa kita sudah melampaui batas keabayan. Cukup, jangan ada lagi yang meninggal karena ketidakpedulian kita. Tetap semangat para dokter dan rekan-rekan medis. Ada balasan terbaik dari Tuhan untukmu. .3 FM MS Radio.
Balik lagi di MS Radio Talk sahabat MS. Sore hari ini bersama dengan Kak Yandu, SRB Sulawesi Tengah 2020 dengan tema Rumah Belajar, Pemanfaatan dan Inovasinya. Nah, untuk sahabat MS yang mau bergabung, saya ingatkan lagi Anda bisa bergabung via telepon di nomor 0813 30983 atau via WhatsApp di nomor 081 90 10 10 983. Nah, ini udah ada 2 yang gabung ya Kak di WhatsApp. Yang pertama dari Gita di Raden Saleh. Mau tanya kenapa terinspirasi membuat rumah belajar dan apa keuntungan dengan ikut program ini dan cara daftarnya. Jadi ada 3 nih Kak. Iya. Awalnya kenapa terinspirasi adanya rumah belajar ini? Langsung aja ya. Jadi untuk sahabat Gita di rumah. Iya. Jadi rumah belajar ini bukan saya yang ciptakan. Ini rumah belajar ini dari Kementerian Pendidikan. Itu diciptakan, tujuan utamanya adalah untuk ini media pembelajaran siswa dalam jarak jauh juga ya. Jadi kemudian juga rumah belajar ini menjadi media untuk kita meningkatkan kompetensi TIK juga. Seperti itu. Baik. Kemudian tadi apa keuntungan? Keuntungan saya mengikuti kegiatan rumah belajar itu banyak banget. Yang pertama itu dapat meningkatkan kompetensi TIK saya. Jujur, jadi dari kurang lebih sekitar hampir 9 bulan lebih ya saya mengikuti kegiatan di rumah belajar itu. Kompetensi TIK saya mulai meningkat, mulai dari bagaimana saya membuat video pembelajaran yang dulunya saya belum bisa, sekarang sudah bisa. Kemudian bagaimana cara membuat aplikasi dalam bentuk game dengan mengikuti rumah belajar saya bisa, sekarang sudah bisa mengikuti. Dan kemudian tentunya banyak lagi hal-hal lain yang bisa saya dapatkan, misalkan relasi tentang pendidikan, kemudian model inovasi pembelajaran lainnya itu banyak kita dapatkan. Nah, kemudian cara mendaftarnya ya. Cara daftar. Ya, jadi untuk mengikuti kegiatan, kalau saya ini kan statusnya sahabat rumah belajar. Caranya mengikuti kegiatan di sahabat rumah belajar itu, kalau ingin menjadi sahabat rumah belajar, caranya tinggal masuk saja di Simpatik ya. Sahabat kita tinggal klik Simpatik, sistem pembelajaran TIK di Google. Klik Simpatik, nanti itu muncul. Kalau kita klik Simpatik itu kadang yang muncul ada 2. Kalau bukan Simpatik, Simpatika. Kalau Simpatika itu aplikasinya Kementerian Agama. Kalau Simpatik itu dari Kemdikbud. Nah, Simpatik itu singkatan dari Sistem Pembelajaran Berbasis TIK. Kita klik Simpatik, kemudian nanti langsung muncul dashboard halaman utamanya ya Kak ya. Kemudian nanti di situ ada fitur masuk dan fitur daftar. Ketika kita belum pernah masuk sama sekali, berarti kita daftar dulu. Klik daftar, silahkan isi biodatanya, kemudian login. Nah, nanti sudah masuk. Nah, masuk di dalam, nanti sahabat kita bisa memilih berbagai macam jenis pelatihan. Nah, satu di antara beberapa pelatihan yang ada itu adalah pembatik. Pembatik itu Pembatik itu kalau sekarang sudah di level 4 sudah tutup ya, nanti mungkin tahun depan ada lagi. Bisa ketika ikut pembatik nanti bisa menjadi sahabat rumah belajar dan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan rumah belajar seperti itu. Dan kemudian kegiatan-kegiatan rumah belajar itu selain dari sosialisasi bagaimana cara pemanfaatannya, bagaimana menggunakan fitur-fitur yang ada, sahabat rumah belajar juga selalu memberikan ini pelatihan-pelatihan. Pelatihan juga ada. Pelatihan bagaimana membuat video pembelajaran. Pelatihan bagaimana membuat edu game berbasis aplikasi. Jadi kalau yang kita tahu kan membuat aplikasi itu harus pakai program ya, pemrograman. Nah, ada sebuah aplikasi yang tidak usah harus menggunakan pemrograman, kita bisa membuat aplikasi dalam bentuk pembelajaran sebagai media pembelajaran interaktif. Itu kita kasih pelatihannya, kita kasih. Dalam minggu-minggu terakhir ini, 1 minggu belakangan ini saya sudah kasih pelatihan di MTS 4 Kota Palu yang letaknya di Taipa. Itu di sana kita latih guru-guru untuk buat video pembelajaran. Bikin video ya. Nah, kemudian hari Sabtu Minggu kemarin itu di SMA Lab School. Saya kasih juga pelatihan bagaimana cara membuat video pembelajaran dan bagaimana cara membuat aplikasi edu game berbasis aplikasi. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita lakukan seperti itu. Dari sahabat rumah belajar. Oke, itu untuk Gita di Raden Saleh. Dan pertanyaan itu juga menjawab pertanyaan dari seseorang yang tidak menyebutkan namanya, yang bertanya juga soal kegiatan ya. Tadi sudah terjawab. Oke, sahabat MS, kita masih lanjut lagi pastinya. Boleh kasih tambahan? Boleh? Iya, boleh. Ini saya masih banyak pertanyaan juga. Jadi kalau untuk sahabat semua yang berada di sekolah atau di lembaga pendidikan mana saja, jika ingin mendapatkan pelatihan berbasis TIK, baik membuat video pembelajaran maupun membuat inovasi-inovasi pembelajaran, boleh langsung menghubungi sahabat rumah belajar yang ada di Sulawesi Tengah. Bisa menghubungi saya, bisa juga menghubungi duta-duta rumah belajar yang ada di Sulawesi Tengah. Kami terbuka memberikan pelatihan dan itu free.
Iya. Dan ini pertanyaan dari saya, Kak Yandu, kenapa kita harus memilih rumah belajar? Maksudnya kan sekarang banyak ya aplikasi-aplikasi ataupun website yang menyajikan hal yang sama dengan rumah belajar. Tapi kenapa harus rumah belajar? Kenapa harus rumah belajar? Tentu yang pertama, rumah belajar lebih lengkap. Lebih lengkap. Dan kemudian diakses secara gratis di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Gitu, Kak. Jadi itu keuntungannya ya, dan keunggulan juga dari rumah belajar. Kemudian kalau kita boleh sounding lagi, boleh ulang lagi, di mana kita bisa akses dan cara, misalnya ini ada, apakah kita harus bikin akun dulu atau memang langsung masuk gitu aja di websitenya? Ketika kita mau masuk di portal rumah belajar, tadi kita klik rumah belajar di Google, nanti langsung muncul linknya dan langsung masuk di dashboardnya. Ketika kita klik fitur sumber belajar, itu langsung kalau belum pernah masuk, berarti kita langsung harus daftar dulu. Nah, daftarnya pakai email. Pakai email tadi, email yang di Gmail ya. Gmail. Berdasar Gmail saja. Daftar dulu, menggunakan Gmail dan membuat password, dan itu akan digunakan seterusnya. Gitu. Itu untuk yang dari website ya, Kak ya. Kalau tadi kan udah disinggung juga, ini ada aplikasinya. Iya, itu yang di Play Store bisa juga. Ini sudah tersedia untuk iOS dan juga Android. Jadi bisa di-download ya, Kak ya. Selain via website, Anda juga bisa download aplikasi Rumah Belajar. Kalau misalnya kita mau download di App Store, itu langsung klik aja Rumah Belajar. Ya Sobat MS, jangan kemana-mana, kita masih akan lanjut lagi perbincangan dengan Kak Yandu sore hari ini. Tetap di MS Radio 98,3 FM MS Radio. Pita, tahu nggak? Di toko dekat rumahku lagi ada diskon besar-besaran. Ke situ yuk. Gimana sih? Kan itu pasti rame banget. Saat ini kita lagi waspada virus corona. Jadi harus menerapkan physical distancing. Apaan tuh? Kok aku nggak tahu? Jadi untuk mencegah penularan virus corona semakin cepat, kita harus menghindari tempat-tempat ramai, menjaga jarak dengan orang-orang minimal 2 meter, dan perbanyak mencuci tangan. Kalau memang diperlukan ketemu sama orang, mending obrolin lewat telepon aja. Baiklah, mending kehilangan barang diskonan daripada kesehatanku. 98,3 FM MS Radio. See what your eyes want to see. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. You're so consumed with how much you get. You waste your time with hate and regret. You're broken when your heart's not open. If I could melt your heart, we'd never be apart. Give yourself to me. Now there's no point in placing the blame, and you should know I suffer the same. If I lose you, my heart will be broken. Love is a bird, she needs to fly. Let all the hurt inside of you die. You're frozen when your heart's not open.
Balik lagi di MS Radio Talk sore hari ini sahabat MS bersama dengan Kak Yandu SRB Sulawesi Tengah 2020 dengan tema Rumah Belajar, Pemanfaatan dan juga Inovasinya. Dan kita sudah sampai di segmen terakhir sahabat MS. Nah, sebagai penutupnya Kak, pesan dan juga harapan Kak Yandu sebagai SRB sahabat Rumah Belajar kepada masyarakat baik itu guru, siswa, orang tua dengan adanya portal Rumah Belajar ini. Silakan. Ya, jadi untuk teman-teman guru ya, untuk sahabat-sahabat dan teman-teman guru yang ada di Sulawesi Tengah, saya berharap sahabat semua, teman-teman guru bisa meningkatkan semangatnya untuk belajar tentang TIK. Baik. Dan meningkatkan kompetensi TIK-nya sehingga teman-teman juga nanti termotivasi untuk membuat konten-konten pembelajaran, baik itu video maupun konten-konten dalam bentuk lainnya. Sehingga nantinya bisa di-upload di Rumah Belajar dan menambah hasanah sumber belajar di Rumah Belajar dan bisa meningkatkan mutu pendidikan pada Sulawesi Tengah pada umumnya nantinya ya, seperti itu. Kemudian untuk masyarakat Kota Palu pada umumnya saya berharap bisa mengarahkan untuk kepada anak-anaknya untuk memanfaatkan Rumah Belajar sebagai alternatif pembelajaran dan inovasi pembelajaran 4.0 pada masa kini. Jadi karena dia bisa diakses secara gratis dan bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Kemudian pesan saya, langsung saja buka handphonenya, buka Rumah Belajar dengan cara klik belajar.kemdikbud.go.id atau klik Rumah Belajar di mesin pencarian Google. Nanti langsung muncul di paling atas. Untuk mengakses Rumah Belajar. Terima kasih banyak untuk Kak Yandu sore hari ini atas waktunya ya Kak ya. Sama-sama. Sangat bermanfaat. Semoga setelah ini masyarakat semakin tahu dengan Rumah Belajar itu seperti apa. Oke sahabat MS, demikian MS Radio Talk sore hari ini bersama dengan Yandu Ardiansyah SPD MPD SRB Sulawesi Tengah 2020. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini masih akan lanjut lagi bersama saya Stacy Claudia di Afternoon Drive sampai di jam 7 malam nanti. Tetap di MS Radio 98.3 FM MS Radio.